Siap. 3, 2, 1. Belum. Aduh mas, saya bilang mulai baru mas masuk. Mas mulai masuk. Saya cukup dekat dengan keluarga Mas almarhum Teguh ya. Jadi terutama dengan anaknya yang sekarang banyak bantu kita juga di proses film ini. Melalui beliaulah kita coba dikonekkan dengan beberapa talent. Tadi ada Mbak Nunung, kemudian ada Mas Tesi ya, Mas Arsan. Jadi prosesnya lebih ke arah sana, jadi karena memang punya kedekatan secara pekerjaan yang lama dan sebagainya, akhirnya bisa terkonek dan kemudian dia di follow up sama Emilka dan Mas Fajar otomatis ya. Tapi tujuannya lebih ke arah bahwa kita ingin mengapresiasi juga mereka gitu ya, gitu ya. Usulannya dari Mas Fajar waktu itu, jadi kita masukinnya pemain lama gitu. Jadi itu jadi flavor lah. Cukup menarik, cukup menantang dan jadinya asik kan tadi ada sentilan-sentilan yang nanti nonton lengkapnya lebih menarik pastinya. Oke, siapa dia? Saya bilang mulai baru mas masuk. Mas mulai masuk. Mulai. Lah. Awake dhewe diundang rekaman neng TV. Film komedi, judulnya aja komedi. Tetapi lebih dari itu, film ini adalah tentang perjuangan Sri Mulat, ya, anak-anak Sri Mulat yang merantau untuk menjadi lebih baik bagi satu sama lain dan juga bagi keluarganya. Jadi itu yang kita angkat di film ini, cerita tentang perjuangan anak-anak di Sri Mulat untuk memperbaiki nasibnya, memperbaiki hidupnya yang lebih baik lagi melalui komedi mereka. Jadi harapan saya dan harapan kita semua di sini adalah bagaimana film Sri Mulat pasti harus menghibur karena memang kita film komedi. Jadi nangis tertawa bersama-sama. Dan yang kedua adalah kita bisa mendapatkan sesuatu untuk teman-teman yang sedang hidup lagi capek-capeknya, melihat film Sri Mulat ada sedikit semangat yang bisa setelah nonton juga jadi lebih semangat dalam perantauannya di kota yang lebih besar. Seperti itu sih. Dari malam anakku gak pulang. Dia kemarin nggak? Ngisi-ngisi ini Sri Mulat, gue kabur anak perawan orang. Iya. Saya ini selalu salah di mata Sri Mulat. Saiki mending kowe fokus karo tujuanmu saka omah ning ibu kota ki nggo ngopo. Untuk mengumpulkan memori kolektif itu ya teman-teman di aktor yang ada di sini dipertemukan. Terus selain bertemukan juga mereka bisa satu frame. Jadi kalau buat saya sih sekalian untuk menghidupkan lagi memori-memori yang ada di kepala orang Indonesia gitu. Memorinya itu ada dan sudah terpendam lama dan ini mungkin saatnya untuk kita rayakan bareng-bareng. Jadi sekalian melihat tokoh-tokoh itu hidup, dihidupkan aktor-aktor yang baru-baru ini, juga aktor-aktor yang lama semakin menebalkan memorinya. Ya, seperti Membuat Sri Mulat ini privilege banget, susah banget untuk yang pertama susah untuk ngumpulin 12 aktor ya. Untuk preskon aja susah jadwalnya yang ada ini doang gitu. Tapi mungkin nanti premier masih bisa lebih lengkap. Dan itu privilege banget, susah banget untuk membangun dan bekerja sama dengan 12 aktor sekaligus tuh dengan kemampuan mereka menjelma menjadi orang Jawa gitu ya. Itu melihat proses yang luar biasa. Dan bagaimana men-treatment Sri Mulat itu resepnya adalah mengkolek lagi memori-memori kenangan kita terhadap komedi-komedinya yang dulu kita peragakan di sekolah, kita peragakan di kampus gitu. Tiap melucu selalu bilang Sri Mulat banget gitu. Jadi kenangan-kenangan itu, memori-memori itu yang kemudian kita kumpulkan dan kita hidupkan bersama-sama di film. iya sih itu dia Mas. Karo tujuanmu saka omah ning ibu kota ki nggo ngopo? Ben nasibmu ki ora kaya bocah-bocah iki kabeh. Buruan sapa, Cobas? Orang bilang Belakangan ini dia sering kayak gini, Mbak. Dari media segini, insya Allah, amin. Kan ada Mas Rifno. Langsung salting digituin sama Emil. Jadi sebenarnya Ya. menariknya proses Sri Mulat itu karena komedi itu kan sebenarnya itu
tingkat tertinggi dalam seni peran itu salah satunya itu kan komedi. Ya. Tentunya orang yang memang biasa sudah pernah melakukan tragedi juga di dalam karya-karyanya. Cuma maksud aku untuk mencapai titik komedi itu ternyata sulit. Jadi kita itu harus benar-benar dilenturin gitu. Nah makanya kita selama 2 bulan itu dilenturin sama Mas Rosa. Gimana supaya kita itu rileks semuanya. Jadi nggak ada beban, kita nggak ada jarak satu sama lain. Tubuh kita itu juga bisa fleksibel. Kita mengucapkan bahasa Jawa itu juga seperti orang Jawa beneran. Itu benar-benar kita nggak, tanpa disadari sebenarnya kita itu digodok sampai setiap hari loh, setiap hari sampai kita nyebur-nyebur di kolam lagi, curhat-curhatan satu sama lain. Itu metodenya Mas Fajar itu sampai bikin kita itu udah kayak saudara waktu itu. Jadi aku pikir sih kalau tadi ngeliat trailernya itu salah satu dari beberapa adegan yang mungkin nantinya ketika melihat keseluruhan itu bisa lebih pecah. Makanya judulnya Sri Mulat Hidup Memang Komedi. Hidup Memang Komedi. Ya, kagak ada lagi yang Hidup Memang Komedi. Ayo dong, hidup memang Komedi. Semua dong, hidup memang Komedi. Nah gitu dong. Pemain poli, ini loh Pak. Pingpong, catur, ada ciri-ciri lain nggak? Nah. Halo? Kewalik, goblok. Terus apa perannya? Kita kan ada workshop, ada reading. Salah satu challenge-nya buat aku sih adalah beradegan bersama Mas Wika. Susah nahan ketawa saat bapak ini. Nanti kita konfirmasi kenapa ya udah. Ini udah pulang. Oke, lalu? Semuanya aku sih kan kita sempat ada masa workshop, reading, dan itu sangat aku manfaatkan untuk bisa menggali karakter Mbak Nunung. Dan ditambah juga aku sih kebantu banget sama Mas Rosa sebagai acting coach kita. Dan kalau aku kan bukan orang Jawa juga, jadi kayak Sri Mulat juga aku tidak tumbuh dengan Sri Mulat gitu. Aku adalah perwakilan mungkin generasiku yang kurang familiar, tapi kita tahu jokes-jokesnya. Jokes-jokesnya tuh masih ada sampai ke generasi aku. Tapi mungkin dulu aku tidak aware bahwa oh itu ternyata dari Sri Mulat gitu. Ternyata itu turun-temurun gitu sampai ke generasi aku. Jadi setelah aku research tentang Sri Mulat, aku baru menyadari dan betapa kuatnya Sri Mulat itu sampai bisa masuk ke generasi aku kayak gitu. Iya sih, itu dia. Halo? Kewalik, goblok. Terus apa perannya? Siap Dan, motor anak buah Dan. Bisa ngatasi nggak masalah ini? Oke, siapa takut? Komandan. Terima kasih juga kepada Mas Fajar karena sudah memberikan kesempatan untuk bisa terlibat di film Sri Mulat. Sebuah privilege juga Bang. Aku bersyukur banget walaupun mungkin nggak secara langsung aku bisa mendapatkan momen-momen tersebut seperti om-om tersebut. Om-om di sini tentang Sri Mulat. Kakak ya, kakak. Langsung disangka nggak kakak. Kakak-kakak di sini, walaupun pengalamannya berbeda, tapi yang paling selalu mengenang komedinya Sri Mulat udah pasti komedinya siapa ya? Yang ya Mas Tesi, itu cukup dekat sih sama aku. Yes, itu ya. Lalu silakan. Dan proses film untuk nge-build karakter ya, kebetulan di sini kan aku nggak punya patokan ya seperti teman-teman. Dia punya patokan untuk karakternya, tapi di sini aku nge-build langsung, dan itu pun aku butuh waktu. Kalau nggak salah 1 minggu aku nggak tahu tuh mau ngapain. Jujur aja Mas Reza. Hampir seminggu aku nggak tahu ini mau dibawa kemana karena aku nggak punya patokan sama sekali. Sampai akhirnya aku ketemu sama Om Rano Karno sebagai babiku. Aku melihat beliau dan akhirnya aku mendapatkan pandangan bahwa kalau misalnya babiku seperti ini, kebayanglah anaknya akan seperti apa. Segitu sih. Yes. Bisa ngatasi nggak masalah ini? Oke, siapa takut? Komandan.
Kamu hari Senin kemana? Meeting di hotel. Selasa aku main saham. Orang kaya. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kamu kemana? Tergantung majikan mau kemana. Sopir. Apalagi saya dari Kalimantan, mungkin akses dari kecil ke Sri Mulat tuh emang rada susah gitu. Jadi, tapi pada saat di tongkrongan tuh kayaknya bercandanya ada gitu. Cuman kita nggak tahu ini tuh bercandaan apa gitu. Jadi pada saat berproses sama teman-teman, sama Mas Rosa, sama Mas Sugros, jadi tahu oh akar Sri Mulat. Jadi sebenarnya akar-akar komedi nasional yang sekarang lagi beredar itu semuanya berakar dari legend-legend Sri Mulat gitu. Ya. Dan prosesnya juga menyenangkan, benar-benar menyenangkan, benar-benar di karantina sama Mas Rosa gitu untuk menjadi tokoh-tokoh di film Sri Mulat ini. Itu dia Morgan, oke terima kasih. Selasa aku main saham. Orang kaya. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kamu kemana? Tergantung majikan mau kemana. Sopir. Kamera urutan gue, lu mah acting aja. Lah gue nggak dikasih tahu tadi. Ditanyakan apa yang akan disajikan di Sri Mulat Hidup Memang Komedi ini, saya nggak berani spill banyak, Mas Dias. Karena kenapa? Karena film ini penuh dengan kejutan. Banyak sekali kejutan yang mungkin yang tidak kita ketemukan di Sri Mulat sebelumnya. Gitu. Jadi yang pasti yang akan kita lihatkan di sini adalah betapa besarnya Sri Mulat itu dan betapa go nasionalnya Sri Mulat itu. Dan kebetulan saya bercerita sedikit, saya bukan ODGJ ya, bukan orang dengan gen Jawa. Saya dibesarkan di Sumatera. Dan kebetulan saya spill sedikit, Mas Sugros memang dua produser yang ada di Sri Mulat itu dua-duanya bukan orang Jawa gitu. Tapi ya akhirnya kita menyadari karena kita besar dengan kebesaran Sri Mulat. Saya ingat banget waktu kecil, karena kita nggak punya TV yang lain, kita semua nonton TVRI, kita nonton Sri Mulat. Jadi saya yakin teman-teman yang ada di sini walaupun bukan orang Jawa pasti tahu bahwa mereka punya teman yang namanya Gepeng, punya teman yang namanya Juju. Sebegitu nempelnya karakter-karakter Sri Mulat itu ke lingkungan kita gitu. Dan sampai saat ini saya lihat ke generasi-generasi sekarang ya, masih ada ya. Kalau tinggi, kurus, botak, ini pasti Gepeng dipanggilnya. Iya, betul. Sebegitu kuatnya. Iya. Nah, jadi mungkin ya Sri Mulat Hidup Memang Komedi ini kita merecall kembali betapa besarnya Sri Mulat. Dan itu banyak sekali kejutan-kejutan yang nanti mungkin bisa kalian saksikan ketika nonton. Ya. Kalian tuh lihat apa? Gak lucu. Yang penting kalian itu harus percaya